Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Emelda, NIM 1830203147. Saya dari kelas MPIE, mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas UTS kami dari salah satu materi presentasi makalah yang pernah kami pelajari. Di sini saya memilih materi yang berjudul penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, di dalam penyaluran sarana dan prasarana pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu konsep penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua itu prosesnya, proses penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga itu jalur pengiriman sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat pengendalian penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, pada poin pertama yaitu konsep penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Jadi sarana itu bisa didefinisikan sebagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi maksudnya itu ialah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya itu seperti alat tulis, pena, buku, papan tulis, dan lain-lain. Kemudian prasarana. Prasarana itu adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, khususnya itu dalam proses belajar mengajar. Jadi fasilitas itu seperti lapangan, seperti perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian penyaluran. Jadi penyaluran itu merupakan kegiatan yang menyangkut pemindaian sarana prasarana dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Jadi di dalam konsep penyaluran SAPRAS itu ada pihak yang terlibat. Yang pertama itu pihak sumber. Jadi pihak sumber ini di mana sarana prasarana berasal dan disalurkan. Yang kedua itu pihak penerima. Jadi pihak penerima ini maksudnya kepada siapa pengiriman SAPRAS ditujukan. Jadi saya menyebutkan SAPRAS ini maksudnya yaitu sarana prasarana. Dan yang ketiga itu penyalur atau ekspeditur. Jadi penyalur ini berperan sebagai pihak penerimanya. Kemudian materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu proses penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Jadi dalam proses penyaluran SAPRAS ini terdapat 3 macam. Yang pertama perencanaan penyaluran, yang kedua pelaksanaan pengiriman, dan yang ketiga itu monitoring penyaluran. Jadi yang pertama ini perencanaan penyaluran itu meliputi penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS yang memuat persyaratan umum, administrasi, teknis, dan lain-lain. Kemudian dalam persyaratan teknis inilah sistem alokasi, nama dan jumlah sarana termasuk tata cara penerimaan tersebut dicantumkan. Yang kedua, pelaksanaan pengiriman. Jadi pelaksanaan pengiriman itu dilakukan apabila pihak ketiga telah dilibatkan. Contohnya telah pemasangan pengumuman tentang akan diadakannya pelelangan. Jadi, pada tahap ini yang menjadi tanggung jawab pihak pertama adalah menemukan pelaksanaan penyaluran atau ekspeditur yang dapat bekerja dengan baik. Kemudian monitoring penyaluran. Jadi, pengawasan penyaluran itu dilaksanakan sejak awal perencanaan penyaluran, mulai dari penyusunan alokasi sampai serah terima sarana, yaitu penyusunan alokasi itu sendiri, alamat penerima, jumlah sarana yang akan dikirim, jadwal pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, penerimaan, dan pelaporan. Jadi, agar pekerjaan dapat berlangsung dengan baik, petugas dalam bekerja tersebut harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam memahami tentang konsep penyaluran, baik dari teori maupun prakteknya. Kemudian materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu jalur pengiriman sarana dan prasarana pendidikan. Jadi terdapat 2 jalur. Yang pertama itu jalur pengiriman langsung. Jadi jalur pengiriman langsung itu merupakan sarana dari proyek langsung dikirim ke pemakai. Yang kedua itu jalur pengiriman tidak langsung.
Nah, di sini jalur pengiriman tidak langsung, yaitu pengiriman sarana tersebut belum sampai ke sekolah atau pemakainya langsung. Jadi maksudnya itu mampir terlebih dahulu ke beberapa terminal, seperti mampir terlebih dahulu ke kantor wilayah atau dinas pendidikan provinsi, ke kabupaten, kota atau dinas pendidikan, UPTD, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu yang terakhir, pengendalian penyaluran sarana prasarana pendidikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0173-0-1983 tanggal 14 Maret 1983 di tingkat provinsi dibentuk bagian perlengkapan, di tingkat kabupaten atau kota dibentuk bagian yang salah satu fungsinya melaksanakan penyaluran sarana prasarana di daerah seluruhnya ditangani langsung oleh aparat yang relevan. Jadi, untuk menunjang kegiatan tersebut, proyek buku terpadu atau PBT atas bantuan Bank Dunia telah membangun gedung buku di sebagian besar ibu kota. Jadi, pembangunan gedung tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengiriman sarana dan prasarana tersebut, terutama di dalam daerah-daerah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and be healthy teman-teman. Terima kasih.